Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat tahun baru. Kita memasuki tahun yang baru dan ini adalah hari yang ketiga di tahun yang baru. Mari sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita berserah kepada Tuhan di tahun yang baru ini supaya Tuhan yang pimpin. Mari pagi ini kita memulainya dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami di tahun-tahun yang lalu. Walaupun masih di tengah masa pandemi, tapi Engkau tak berikan kami kekuatan, kesehatan. Bahkan Tuhan berikan kami kesegaran. Pagi ini Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru dan di tahun yang baru ini. Kami menyerahkan tahun baru ini sepenuhnya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menyertai dan memimpin kami. Kami ingin terus berjalan bersama dengan Tuhan. Di tahun yang baru ini, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang boleh kami pegang, tangan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan memampukan kami untuk melewati semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari ini. Kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berfirman buat kami semua, sehingga boleh menjadi kekuatan dan pegangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan hari ini menuntut pengabdian yang sepenuhnya. Diambil dari Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, kepada Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan sabda pada minggu pertama di Januari 2022 ini adalah Soli Deo Gloria. Sebuah tema yang bertujuan mengajak setiap kita orang percaya menjadi pribadi Kristiani yang memiliki tujuan dan arahan hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak hanya itu, tetapi kita juga diajak untuk memikirkan apa yang menjadi kepentingan Tuhan dan kehendak Tuhan, bukan kepentingan diri kita di dalam kita melakukan seluruh aktivitas setiap harinya. Soli Deo Gloria adalah satu istilah ungkapan iman yang dicetuskan teolog Kristen pada abad reformasi sekitar abad 16 sampai dengan ke-17. Arti dari istilah ini adalah hanya Tuhan yang dimuliakan atau pujian hanya bagi Tuhan. Dalam teologi Kristen, Soli Deo Gloria merupakan pengakuan manusia terhadap kebesaran Tuhan. Allah tidak ada yang menandingi, sehingga hanya Dialah yang layak untuk dipuji dan disembah. Hal tersebutlah yang seharusnya membuat manusia menyadari bahwa semua yang kita peroleh ini ialah kasih karunia semata. Bapak Ibu Saudara, kita juga diajak untuk melihat bagaimana kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hanya itulah yang mengarahkan seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pemahaman demikian selaras dengan ayat firman Tuhan dari Keluaran 34 ayatnya yang ke-14. Khususnya terjemahan firman Allah yang hidup berbunyi demikian. Karena kamu harus menyembah hanya Yahweh saja, bukan Allah-Allah lain. Karena hanya Dialah Allah yang menuntut kesetiaan dan pengabdian yang sepenuhnya. Pada ayat tersebut menyatakan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Ia tidak mau kita menyembah hal atau oknum yang lain kecuali hanya menyembah Dia saja sebagai satu-satunya Allah yang memang patut untuk disembah dan dimuliakan. Dia adalah Allah yang menuntut kesetiaan dan pengabdian yang sepenuhnya dari umatnya. Ini artinya kita tidak boleh memberikan kehormatan yang menjadi milik Allah dengan diri sendiri, uang, benda, organisasi, ataupun makhluk hidup apapun sebagai tujuan pujian penyembahan kita, agar kita tidak jatuh pada bentuk penyembahan berhala. Sebagaimana dalam Katekismus Heidelberg minggu ke-34, pertanyaan dan jawab ke-95 dikatakan bahwa penyembahan berhala ialah menggantikan Allah yang esa dan benar, yang telah menyatakan dirinya dalam firman-Nya atau mereka dan mempunyai tempat kepercayaan lain di samping Allah.
Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus mengingat di awal tahun ini bahwa hanya Allah lah yang layak mendapatkan segala kemuliaan. Dan kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan secara penuh di dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan bahwa pada minggu pertama di bulan Januari 2022, kami ingin memulai tahun kami dengan satu kesadaran penuh bahwa hanya Tuhanlah yang patut untuk dipuji, disembah, dan hanya Engkaulah yang layak untuk mendapatkan penghormatan dari kami umat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau terus mengingatkan kami bahwa bukan diri kami, bukan uang, bukan jabatan atau apapun yang kami punyai sebagai satu hal yang menggantikan Tuhan di dalam hati kami. Namun biarlah hanya Tuhan yang mengisi dan memenuhi hati setiap kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong serta memampukan kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau berjalan menapaki sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah segala kesibukan yang ada, biarlah melalui perkataan kami, perbuatan kami, apapun yang kami pikirkan, dan apapun yang ada di dalam hati kami, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, bukan juga untuk mendapatkan penghormatan bagi diri sendiri, tetapi hanya semata untuk Engkau saja. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan daripada Kristus Yesus mengisi hati setiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. God bless you.